Kita semua suka melihat Kevin McAllister menghajar Wet Bandits. Tapi mari kita jujur, Harry dan Marv seharusnya tidak cuma masuk penjara di akhir film. Mereka seharusnya mati. Ini adalah 10 hal dalam film klasik Home Alone yang sama sekali tidak masuk akal. No, I didn't have time to do that. How am I supposed to shave it? Dimulai dari satu detail tentang kabel telepon yang merusak seluruh logika filmnya. Premisnya sederhana. Seorang anak berusia 8 tahun bernama Kevin McAllister tidak sengaja tertinggal saat keluarganya terbang ke Paris. Memaksanya mempertahankan rumahnya dari 2 perampok konyol menggunakan kekerasan ala kartun yang brutal. Semacam bercanda ala slapstick style. Tapi 5 menit kemudian, Kevin bisa menelepon restoran pizza dan memesan 1 loyang besar. Bagaimana mungkin? Katanya kabelnya putus. Peter! We slept in! There's no way on earth we're gonna make this plane. It leaves in 45 minutes. Dan saat polisi akhirnya datang, mereka cuma mengetuk pintu 1 kali, mengangkat bahu, lalu pergi. Ini adalah polisi paling malas dalam sejarah film. Dan kenapa semua orang takut lapor polisi? Kevin tahu 2 penjahat akan datang, tapi dia tidak menelepon 911. Lalu, keluarga McAllister ini sangat kaya. Pastinya orang kaya punya banyak relasi di tahun 90-an. Kan bisnis gigs internet belum semaju tahun 2025 ini. Apakah kita benar-benar harus percaya bahwa mereka tidak punya satupun teman atau tetangga di Chicago untuk mengecek rumah mereka? Kita harus bahas masalah terbesar dalam semesta Home Alone. Telepon tiba-tiba mati, sengaja dimatikan sesuai yang tertulis di naskah penulis skenario. Mereka bilang kabel telepon putus karena badai. Itulah alasan orang tuanya tidak bisa menelepon dari Paris. She's about your age. You know her? Dia malah memilih melakukan percobaan pembunuhan. Bahkan tukang pengantar pizza yang mendengar suara tembakan dari TV langsung lari tanpa melapor ke pihak berwenang. Benar-benar aneh. Tapi tunggu dulu. Pernahkah kalian berpikir dari mana Peter McAllister mendapatkan uangnya? Rumah mewah, tiket pesawat tim 1 untuk 15 orang ke Paris di momen high season musim liburan. Tapi satu lubang logika terbesar yang merusak film ini bukan perampoknya, melainkan pahlawannya, si kakek Marley. Dia menyelamatkan nyawa Kevin dengan sekop saljunya. Tapi kemudian dia meninggalkan anak 8 tahun di rumah yang hancur sendirian di tengah malam. Dia tidak tahu keluarga Kevin akan pulang pagi hari. Dia tidak menelepon polisi. Dia tidak menunggu wali. Dia cuma melambaikan tangan lalu pergi. Itu bukan heroik, itu kelalaian yang berujung kriminal. Pardon me, are your parents home? Yeah, but they don't live here. Excuse me, miss. Are your parents here? My parents live in Paris. Hi. Hi. Are your parents home? Yeah? Do they live here? Keluarga No. McAllister mungkin kaya, tapi mereka tidak sekaya orang-orang di Silicon Valley. Jika kamu ingin melihat bagaimana seorang mahasiswa mengubah ide sederhana menjadi kerajaan 500 juta dolar tapi kehilangan setiap teman yang dia miliki, kalian harus menonton pembahasan Cinema Meetup tentang film di social network. Klik videonya sekarang. Kevin McAllister masih beruntung karena lingkungannya aman. Tapi bagaimana di tempat lain? Seperti di Brazil tahun 90-an, anak-anak usia 10 tahun tidak cuma menjaga rumah. Mereka menguasai seluruh kota untuk melihat realitas brutal jalanan di mana anak-anak memegang kendali penuh. Tonton review lengkap Cinema Meetup untuk film City of God di channel ini juga. Ini seperti Home Alone, tapi jauh lebih berbahaya. Kita sering menganggap Kevin adalah jenius karena memasang jebakan penyembur api. Tapi bayangkan seorang anak yang dicap gila oleh seluruh desanya, lalu si anak itu berhasil membangun keajaiban dari tumpukan sampah. Jika kalian butuh cerita tentang kecerdasan nyata yang menyelamatkan seluruh penduduk desa, kalian wajib menonton review film The Boy Who Harnessed the Wind di channel ini.
Apakah Home Alone sebenarnya adalah versi junior dari film The Godfather? Secara medis, mereka tidak akan bisa berjalan ke mobil polisi. Mereka akan mengalami luka bakar tingkat 3, tengkorak hancur, dan kerusakan otak permanen. Mereka seharusnya masuk ruang ICU, bukan penjara. Dan lihat timelinenya. Kevin berada di gereja sampai sore hari saat malam Natal. Itu artinya dia merakit seluruh rencana rumit ini hanya dalam waktu sekitar 4 jam. Dan besok paginya saat keluarga sampai, rumah itu sangat bersih. Tidak ada bekas bulu, tidak ada cairan lengket, tidak ada hiasan yang pecah. Apakah anak 8 tahun ini menyewa jasa pembersih profesional jam 3 pagi? Mari kita hitung kerusakannya. Saat setrika itu menghantam wajah Marv, itu bukan sekadar benjol. Itu adalah fraktur tulang wajah yang parah, yang kemungkinan besar menyebabkan kebutaan permanen. Total perkiraan biaya rumah sakit untuk wet bandage di tahun 2025 lebih dari 1,2 juta dolar. Pantas saja mereka mati mission ingin merampok rumah itu. Mereka butuh uang untuk biaya operasi. Kita bisa memaafkan kekerasan ala kartun tadi. Last night the place is jumping. Something ain't right. Go check it out. I mean, right now it looks like there's nobody home. No, tomorrow, egghead, now! Did you get some eggnog or something like that? Come on, Dad. Banyak fans berteori kalau Peter McCallister bukan pengusaha biasa, melainkan anggota tingkat tinggi dari sindikat mafia Chicago. Ini menjelaskan kenapa polisi sangat enggan membantu dan kenapa Kevin sangat terbiasa dengan kekerasan ekstrem. Home Alone tetaplah film klasik. Tapi logikanya berantakan sekali. Beritahu saya di kolom komentar, hal nggak logis mana yang paling mengganggu kalian? Teori terbaik akan sinema meet upin di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, agar tidak ketinggalan jangan lupa subscribe Sinema Meetup Indonesia. Dan hidupkan lonceng notifikasimu, Cinephile Lover. Merry Christmas! May your holidays be filled with cinematic moments and zero plot holes. Thanks for making this year a blockbuster now. Let's enjoy the season! Thanks, Buzz.